Saya tidak percaya. Karena apakah dengan kesurupan saudari Pina ini mengarahkan saudari percaya dengan apakah latar belakang itu sehingga saudara ikut juga menjadi bagian penuntun arah kesurupan tersebut? Dari sisi sains yang saya miliki dan keyakinan yang saya miliki, saya tidak percaya adanya kesurupan. Kesurupan hanya dialami oleh orang-orang yang mengalami lemah dalam mental. Artinya kesurupan dalam Pina yang di dalam Ginda itu saudara kesampingkan ya? Tidak percaya terhadap kesurupan. Baik. Kan karena nanti ruhnya nggak bisa dihadirkan di pengadilan. Oke, saudara saksi, pertanyaan saya, tambah. Sejauh apa saudara saksi mengenal Dede? Apakah mengenal juga saudaranya atau orang tuanya? Baru mengenal sekarang setelah dia datang ke rumah. Kenal bapaknya? Tidak. Saya dapat informasi katanya ayahnya Dede sering berkomunikasi dengan Pak Dede. Oh tidak pernah, ayahnya kan sudah meninggal, kesurupan kan. Ayahnya Aep. Ayahnya Aep itu warga Purwakarta. Dia tinggal di desa Palinggihan. Saya waktu itu setelah Aep susah dihubungi, saya mencoba bertemu dengan ayahnya untuk bertanya Aep di mana posisinya. Dan kemudian bapaknya mengalami tekanan psikologi yang luar biasa. Apa yang diceritakan ayahnya? Mengingat anaknya ini kan bertentangan nih, karena Dede merasa diikuti sama Aep. Nah sekarang coba ceritakan kondisi fisiknya ayahnya ketika dekat rumah. Waktu awal saya ketemu ayahnya Aep, waktu itu saya belum bertemu Dede. Bapaknya memang seperti mengalami ketertekanan psikologi, walaupun merahasiakan di mana posisinya Aep, hanya menyampaikan Aep berada di Bandung, kan gitu. Nah, kemudian setelah Dede ditemukan bertemu dengan saya, 3 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, ayahnya Aep datang ke saya diantar pamannya untuk menyampaikan keluhan bahwa ayahnya mengalami tekanan psikologi yang berat sehubungan dengan kesulitan untuk bertemu dengan Aep menurut ayahnya. Ayahnya secara pribadi atau seluruh keluarga Aep? Ayahnya dengan pamannya, dan tadi malam adiknya Aep yang latihan pon juga datang ke rumah. Karena ada dugaan bapak katanya menyandra. Waduh, channel YouTube saya tadi malam ada bapaknya bahagia. Dari kehadiran bapaknya kemudian tertekan itu apa kesimpulan bapak? Saya sampaikan ya, karena ayahnya mengalami tekanan psikologi yang berat, maka saya menawarkan diri, Bapak, kalau tidak, agar Bapak tidak terlalu stres, ada kegiatan kerja aja di rumah saya. Dan akhirnya ayahnya menyambut dengan gembira. Dia ngurus ayam, ngurus ikan, dan bisa dilihat tadi pagi jam 5 dia sudah bangun, sudah ngasih makan ayam, sudah dalam posisi sangat tidak depresi dan happy. Dan saya katakan persoalan beda pemahaman saya dengan Aep itu urusan pribadi masing-masing, tapi urusan saya melindungi orang tua karena saya sudah tidak punya bapak agar hidupnya tenang dan nyaman, itu adalah kewajiban saya sebagai manusia. Oke, bapak ketahui kan si Aep ini kan saksi Ya. bukan pencuri Ya. tidak dicari Ya. sulit tidak keluarganya menemui Aep? Ya, kalau sampai hari ini sih menyampaikan agak kesulitan menemui. Artinya keluarganya Aep tidak mengetahui keberadaan Aep? Hanya menyampaikan bahwa ada di Bandung. Tapi mereka tidak mengatakan berkomunikasi terakhir ataupun curhat Aep? Sekarang Aep sudah mulai nelpon setelah bapaknya bareng dengan saya. Ya mudah-mudahan dengan kondisi begini Aep bisa kembali ke jalan. Dia nelpon ke pamannya karena bapaknya HP-nya dimatiin, kayaknya pengen tenang. Pak Dedi ada lagi yang mau disampaikan? Tidak ada. Yang mulia, maaf, kami ini kan dibagi 3 juru bicara. Saya mau mengusulkan, bisa nggak saya di demo sama tim saya untuk dapat diberi kesempatan 1 orang bertanya yang saya tunjuk. Jangan demo lagi ya, lancar aja. Oke. Tambahan sedikit yang mulia. Dan saudara saksi Pak Dedi, dari hasil penelusuran Pak Dedi membongkar fakta-fakta ini, Pak Dedi pernah dengar gak bahwa adanya peristiwa kecelakaan dalam kasus ini? Seperti apa kalau Pak Dedi pernah dengar bahwa ini adalah kasus kecelakaan? Ya, pertama saya bukan membongkar ya, yang membongkar itu penyidik, bukan saya. Saya menyajikan. Nah,
yang saya dengar langsung dari para pihak bahwa pada waktu pertama peristiwa ini sudah ditangani oleh Polres Sumber karena tempat kejadiannya merupakan wilayah hukum Kabupaten Cirebon dan sudah dinyatakan kasus ini adalah kasus kecelakaan. Dan Cukup, terima kasih. Bisa dijawab, Pak Dedi? oh, di channel YouTube saya itu kan nama-nama itu diperoleh dari mana, tinggal baca BAP. Di BAP kan sudah ada keterangan dari pelapor, di mana pelapor itu sudah menemukan nama-nama itu. Kan ketika melapor di BAP yang saya baca, itu saya jadi PH. Baca itu kan pelapor sudah menyampaikan nama-nama yang dilaporkan. Nama-nama yang dilaporkan sumbernya dari mana itu hak penyidik nanti untuk mengungkap. Saudara saksi, yang dimaksud pelapor siapa? Pelapor kan Pak Rudiana. Terima kasih. Cukup yang mulia. Cukup yang mulia. Terima kasih Yang Mulia. Saya hormati Pak Dedi. Sebelumnya saya berterima kasih dan menghargai sebesar-besarnya usaha Pak Dedi dalam mengungkap semua kebenaran ya. Terlepas dari kebenaran itu pahit atau manis, kita harus ungkap. Tetapi saya juga ingin mungkin menegaskan beberapa hal terkait dari hasil wawancara Pak Dedi selama ini yang Pak Dedi lakukan. Apakah ada Pak Dedi melakukan upaya untuk tadi seperti Pak Dedi sampaikan ada keterangan bahwa RT Pasren ya menerangkan bagaimana itu pernah ada upaya? Saya beberapa kali berkunjung ke rumah Pak RT Pasren. Beberapa kali, tapi selalu tutup rumahnya dan sulit dihubungi. Beda dengan saksi yang lain mudah banget. Berarti bahkan ketemu ketua RW saya pernah meminta bertemu Pak RT Pasren tapi tidak bisa ketemu. Berarti gagal ya intinya seperti itu. Nah kemudian Pak Dedi tadi menerangkan bahwa saksi Teguh di dalam YouTube-nya menerangkan bahwa tidak pernah melihat Sakatata ya seperti itu. Dan itu saksi Teguh kemudian mencabut ya, benar ya seperti itu. Nah, saya juga ingin menegaskan bahwa memang sebenarnya dari awal berkas perkara dan keterangan saksi Teguh menerangkan tidak pernah melihat Sakatatal ada di lokasi seperti itu. Nah, sehingga saksi Teguh ini memang tidak dijadikan saksi dalam perkara Sakatatal. Itu fakta yang ada dalam berkas perkara dan putusan pengadilan gitu ya. Baik, saya jelaskan. Di channel YouTube saya, Saudara Teguh tidak menjelaskan masalah Sakatata. Di channel YouTube saya, Saudara Teguh menjelaskan, dia sambil menangis bisa dilihat di situ, bahwa dulu di 2016 di BAP-nya dia pertama berkumpul di rumah Bu Nining, kemudian setelah itu Saudara Teguh membeli nasi kuning. Kemudian di BAP 2016 setelah beli nasi kuning, Saudara Teguh langsung pulang ke rumah Pram bareng berdua dan nginep di rumah Pram. Tetapi di channel YouTube saya dia mengatakan bahwa itu bohong. Yang benar itu adalah setelah beli nasi kuning, Saudara Teguh kembali lagi ke rumahnya Bu Nining, kemudian ke rumahnya Hadi dan ikut nginep di rumahnya anaknya Pak RT Pasren. Untuk itu keterangan di channel YouTube saya. Oke. Kalau gitu saya juga ingin menegaskan ini dari saksi Teguh sesuai dengan BAP, kemudian sesuai dengan keterangan waktu di pengadilan yang terkait perkara dewasa, bahwa saksi Teguh mengaku
pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 jam 21 sampai jam 23 acara bakar-bakaran ayam bersama terdakwa Sudirman, terdakwa Eka Sandi, terdakwa Eko, terdakwa Hadi, terdakwa Supriyanto. Nah, hal itu diterangkan oleh saksi Teguh karena ada satu orang laki-laki meminta saksi Teguh untuk menerangkan hal yang tidak sesuai faktanya, yang mana saksi Teguh menerangkan seseorang itu adalah pengacara bernama Yogi, yaitu pengacara dari terdakwa. Apakah itu benar? Tidak itu. Ini dicatat di dalam ini, berarti ini yang mau dicabut. Itu ya belum dicabut satu waktu. Berarti yang mau dicabut yang ini. Iya. Berarti tidak benar keterangan ini. Iya. Seperti itu ya. Iya. Oke. Kemudian ya, tentu saja kita harus nanti juga terkait Itu keterangannya di mana? ya Pak, ya Bu. BAP Di- yang mana? Di putusan Bu, di putusan yang serta di mana? BAP Kan ada atas nama beberapa Teguh. putusan. Putusan Ada 3 nomor putusan. 4, putusan nomor 4 2017 atas nama saksi Teguh Wijaya. Di sana saksi Teguh menerangkan seperti itu. Oke. Nah, kemudian ini mungkin kita langsung ke pokok permasalahan saja ya Pak Teddy dan Pak Teguh, karena saya pikir ini sudah terlalu melebar kemana-mana. Karena menurut kami pada awalnya memang tim dari pemohon menyatakan bahwa ini adalah kecelakaan lalu lintas tunggal, tetapi mungkin dari sebagian besar apa yang Pak Dedi sampaikan, kami ingin menegaskan apakah Pak Dedi memang bisa menyatakan bahwa itu ada kecelakaan tunggal dan memang Pak Dedi menyaksikan sendiri atau bagaimana mengetahui sendiri ada peristiwa kecelakaan seperti itu. Nah, sebentar ya sebelum dijawab. Ini berdasarkan cerita, ya, bukan berdasarkan ia berada di situ. Jadi Iya, makanya sebentar, gantian bicaranya. Dari tadi kami kan pasif ya, sekarang kami ingin bicara lah, ya. Jadi ini atas keterangan ini ada cerita dari orang yang bercerita, ya. Posisikan bahwa ini adalah saksi, bukan terdakwa. Jadi jangan diarahkan, jangan ditekan, jangan dipaksa untuk keterangannya. Bebaskan untuk saksi berbicara. Siap, Majelis. Gitu ya. Kami hanya ingin menegaskan supaya itu dicatat di Tetap akan dicatat dalam berita acara. Semua persidangan, semua apa yang terjadi dalam persidangan tetap dicatat dalam berita acara. Terima kasih, Majelis. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Saya lanjutkan, Pak Dedi. Dalam hal ini, sebagaimana yang disampaikan oleh majelis, artinya dalam hal ini Bapak adalah sebagai saksi de audito, ya, ada testimoni de audito ya, artinya yang mendengar, mengumpulkan dan sebagainya. Artinya seperti itu, bukan saksi fakta yang pada saat kejadian ada di situ, baik itu ada di tempat kecelakaan di jembatan, kemudian kejadian di showroom, di belakang showroom, kemudian kejadian mengejar dan sebagainya, Bapak tidak mengetahui secara pasti. Nah, dalam hal ini Bapak kedudukannya bukan sebagai saksi fakta, tetapi sebagai saksi testimoni de audito ya, begitu. Nah, saya ingin tanyakan tadi terkait Bapak dengan ada panggilan ingin menyampaikan bahwa mencari tahu dari keterangan saksi gitu ya, itu kan di luar persidangan, ya kan? Artinya keterangan yang disampaikan oleh mereka itu tidak disumpah, ya kan? Artinya mereka bebas memberikan keterangan, tapi itu tidak di bawah sumpah. Nah, ketika disandingkan dengan keterangan mereka sebagai saksi yang ada di persidangan, yang kemudian kami sidangkan, kemudian hasilnya ada putusan dan sampai tingkat pertama, banding sampai dengan kasasi. Ya, di hasil keterangan-keterangan itu tuh mungkin keterangan yang Bapak sampaikan itu ada persamaannya dengan berkas dan ada juga perbedaannya sedikit mungkin ya, yang Bapak sampaikan. Nah, tetapi dalam hal ini yang saya ingin tahu, Langsung ke pertanyaan ya. Siap yang mulia. Apa alasannya Bapak apa yang menjadi alasan Bapak untuk melakukan istilahnya
sendirilah, maksudnya apa ya, melakukan pemeriksaan atau pembuktian sendiri. Tidak, artinya kan perkara ini muncul itu setelah adanya SPDP masuk ke kejaksaan, kemudian penangkapan Peggy dan sebagainya. Apa yang menjadi alasan Bapak sendiri, bukan menggandeng pihak-pihak yang berwajib, sehingga apa yang dilakukan oleh Bapak itu berdasar. Mungkin itu ya. Baik, terima kasih belum ya. dijawab. Tadi sudah dijawab ya. Jadi tolong disimak pertanyaannya. Jadi tidak ada pengulangan lagi ya. Karena ini persidangan masih ada yang lain. Kalau kita cuma berputar di sini terus nggak akan selesai, gitu ya. Jadi tolong disimak. Begitu juga dengan kuasa pemohon, sama dua-duanya, kuasa pemohon maupun termohon. Tolong disimak pertanyaannya. Jadi jangan ada pengulangan-pengulangan lagi, gitu ya. Baik, terima Silakan. kasih Yang Mulia. Saya hanya ingin lebih mendetail aja Bu, artinya tadi kan sudah memang mengatakan bahwa itu panggilan jiwa. Artinya maksud saya, kalaupun seperti ini kan, iya. Jadi maksud saya tadi, Bapak itu melakukan itu sendiri, kenapa tidak menggandeng pihak kepolisian? Yang pertama bahwa saya tidak punya kewajiban untuk bekerja sama dengan siapapun. Karena tugas saya aja menyajikan informasi. Informasi ini bisa digunakan oleh kuasa hukum, bisa digunakan oleh jaksa, bisa digunakan oleh penyidik. Dan seluruhnya kan terbukti hari ini bahwa seluruh data informasi yang saya sampaikan bisa menjadi landasan bagi PK-nya Sakatata. Dan nanti bisa menjadi landasan bagi PK-nya 7 terpidana. Dan kemudian para pihak yang berkeberatan terhadap berbagai kesaksian yang diduga palsu 2016 semuanya berproses, dilaporkan ke Mabes Polri. Apa yang saya lakukan sesungguhnya adalah bagian dari upaya saya untuk membantu alat penegak hukum agar mendapat informasi yang sempurna terhadap peristiwa ini. Baik, terima kasih. Sekarang untuk Pak Teguh ya. Teguh kan hadir sebagai saksi bukan di perkara Sakatata ya, tapi di perkara yang dewasa, betul? Betul. Betul ya. Jadi dalam hal ini Teguh tidak ada kaitannya dengan Sakatata, betul? Betul. Betul. Kemudian kalau untuk tadi Teguh mengatakan, Mas Teguh ini mengatakan bahwa saya mencabut keterangan dan sebagainya. Itu memang keterangan itu memang di dalam berkas perkara, memang Pak Teguh tidak menerangkan bahwa saya berada bla 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 di rumah itu, tapi itu adalah keterangan yang diminta oleh seseorang yang tadi dijelaskan oleh rekan saya, bahwa pada waktu itu ada seseorang yang datang ke tempat untuk Pak Teguh mengatakan hal seperti itu, betul? Tidak. Jadi yang ada di rumah itu siapa? Ya Pak Jogi ya emang datang ke Teguh nyeritain yang sebenarnya. Yang di rumah Bu Nining, ke rumah Hadid, lalu ke ini rumah Pak RT Pasren, kontrakannya. Iya, ke rumah Pak RT Pasren. Iya. Cuman di dalam BAP kan Teguh menerangkan, disuruh menerangkan bersama dengan pelaku yang dewasa. Tapi Teguh, saya tidak mau mengatakan seperti itu karena saya memang tidak mengatakan seperti itu. Ya karena diarahkan sih waktu itu dari tahun 2016. Diarahkan. Terus Iya. kemudian ada dalam berita acara kan juga menerangkan Pak Teguh itu ada seseorang penasihat hukum yang datang kemudian memberikan amplop. Ada Teguh menerangkan Ada nggak seperti itu. keterangan seperti itu? Dalam BAP. Aslinya sih tidak ada itu tuh. Tidak ada. Iya. Kemudian datang ke persidangan waktu menjadi saksi. Iya. Datang. Iya. Kemudian ada majelis hakim waktu itu menanyakan, termasuk dengan datangnya berbarengan bersama dengan RT Pasren tidak? Iya. 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 Pada waktu itu ada majelis hakim menanyakan terkait siapa PH-nya, kemudian ada tidak menunjuk siapa PH-nya? PH-nya. Iya. Pengacara, maksudnya saya, maaf, pengacara yang waktu itu mendampingi Bentar ya. ke-8 itu. Tadi dari termohon juga bilang nanti melebar kemana-mana. Akhirnya jadi melebar kemana-mana. Sebentar ya. Jadi fokuskan. Tadi kan pertanyaannya ada nggak Sakatatal di situ gitu loh. Itu maksudnya. Kalau misalnya saudara dari termohon pertanyaan seperti itu ya, akhirnya melebar kemana-mana jadinya. Betul Bu. Ini hanya untuk menegaskan saja bahwa keterangannya yang disampaikan itu memang udah sesuai dengan berkas BAP gitu loh Bu. Gitu. Itu saja sih sebetulnya. Saya ingin yang disampaikan itu tidak perlu mencabut keterangan karena memang keterangan itu dalam berkas perkara yang disampaikan kamu benar. Kita Jadi tanya kamu nggak perlu aja mencabut gitu, ke Teguh maksudnya. ya. Iya, Teguh. gitu loh maksudnya. Tanya aja ke Teguh. Tadi sudah ditanya Bu.
Maksud saya bahwa BAP yang disampaikan di dalam BAP itu yang disampaikan oleh Teguh itu Ya, tidak perlu tanya aja langsung ke dicabut. Teguhnya. Itu Iya. pernyataan itu dicabut nggak yang di BAP? Kan Iya. titik. Beda. Dicabut. Beda Berarti yang mulia. bertentangan dengan yang disampaikan oleh Teguh berarti. Soalnya Teguhnya bingung ini. Jadi kalau mau bertanya itu langsung ke intinya. Ini kan orang awam ya. Beda kalau kita berbicara dengan sesama Silakan Pak Dedi jelasin. hukum gitu loh. Izin yang mulia, boleh saya menjelaskan? Yang Teguh. Sebentar dulu. Ini mau bertanya ke siapa? Ke Teguh atau ke Bu. Pak Dedi? Izin. Tapi Izin pertanyaannya yang mulia. langsung. Baik. Jangan muter-muter ya. Ini bingung nih, kelihatan wajahnya Teguh bingung. Iya, baik. Saya tidak membuat Teguh bingung, tidak. Ya, saya sudah menyampaikan ke Iya. channelnya Pak Dedi. Nanti Pak Dedi yang Saya hanya ingin bertanya kepada Teguh, Pak. Nanti tadi kesempatan Bapak kan sudah selesai. Jadi Teguh kan menceritakan mencabut keterangan. Iya. Iya kan? Mencabut keterangan bahwa saya pada waktu itu disuruh memberi keterangan saya berada di rumah berada di rumah RT Pasren, tidur di sana. Dalam BAP keterangannya bersama dengan para terdakwa yang 8. Betul nggak itu? Tidur di rumah Pasren bersama 8 terdakwa yang lain. Ya betul, saya tidur di rumah Pak RT Pasren. Kalau yang tidur di rumah Pram tuh diarahkan. Enggak, maksudnya saya nggak nanya itu, saya nanya betul berarti Teguh tidur di rumah RT Pasren. Iya betul. Bersama dengan 8 terdakwa yang lain atau tidak? Iya, bersama. Bersama. Iya. Cukup yang mulia. Sama yang 5 narapidana. Dan 8, 5 kan? 5. Teguh, didengarkan dulu pertanyaannya, mau dijawab ya. Ya. Kalau Ripaldi mah saya tidak kenal, itu bukan orang situ. Ya, jadi berapa orang yang temannya nginap di rumah Pak Pasren? Eka, Eko, Jaya, Hadi, Supri. Nah, berapa Jadi- orang itu? 5. 5. Interupsi yang mulia, saya sampaikan, banyak Bu Jaksa. Ini yang membedakan keterangan ini adalah kontra daripada keterangannya Pak Pasren. Sedangkan Ibu Jaksa seolah-olah mengarahkan bahwa seperti itu ceritanya. Padahal kejadian yang di rumah Pak Pasren itu benar nginap. Kalau mereka nginap di situ tidak ada kasus pembunuhan di sana. Tapi karena Pak Pasren mengaku tidak ada orang itu, dianggap bahwa gara-gara nggak ada di rumah Pak Pasren maka mereka lah pelakunya. Kira-kira seperti itu kan? Iya. Yang mulia, Itu ceritanya, jangan penasihat balik-balik hukum juga pertanyaannya. menyimpulkan Ya, ya. sendiri yang mulia. Silahkan dari termohon, ini waktunya untuk termohon. Sudah? Mungkin cukup yang mulia. Cukup. Ya, cukup ya. Yang mulia, Gimana? kami mau nambah sedikit. Pak Dedi, sepengetahuan Pak Dedi dari kesimpulan dan hasil Bapak menjalani semua tanya jawab ini murni pembunuhan berencana pemerkosaan atau kecelakaan? Kalau berdasarkan penelusuran yang saya lakukan dan mencoba mengkonfirmasi dari berbagai saksi, kalau menurut saya ini kasus kecelakaan murni. Kalau menurut Teguh, ini kecelakaan murni atau pembunuhan atau pemerkosaan? Ya setahu Teguh mah tadinya kecelakaan tunggal, tidak ada pembunuhan. Cukup. Terima kasih yang mulia. Terima kasih. Untuk pemohon Saka Tatal, keterangan ini bagaimana? Benar semua atau nggak tahu sebenarnya? Benar. Ya, sudah, kalau sudah benar. Terima kasih untuk keterangannya. Silahkan kembali ke belakang. Ini untuk Terima kasih identitasnya. Pak Dedi Mulyadi, sukses terus. Semoga jadi Gubernur Jawa Barat. Amin. Rakyat mendukung Pak Dedi Mulyadi. Nggak boleh kampanye di sini. Nggak boleh kampanye.